Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inori Aristakato. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tutorial pembuatan soal ulangan yang mengacu pada soal asesmen nasional. Oke. Jadi dalam asesmen nasional itu sendiri ada beberapa model soal. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda. Kemudian ada juga soal pilihan ganda kompleks, soal benar dan salah, soal setuju dan tidak setuju, soal penjodohan, soal isian singkat, dan juga ada juga bentuknya adalah soal uraian. Soal pilihan ganda itu sendiri bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada opsinya dan hanya bisa memilih, ada jawaban satu yang benar. Itu pilihan ganda seperti soal-soal pada umumnya. Kemudian ada juga pengembangan dari soal pilihan ganda, yaitu pilihan ganda kompleks, di mana hampir sama, di situ disediakan opsi tapi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Bisa untuk pertanyaan hobi dan lain-lain. Kalau di sini contohnya adalah hobi. Jadi dia bisa memilih untuk beberapa jawaban. Kemudian di sini juga ada soal dari ANBK sendiri, juga ada yang pernyataan yang sesuai itu bisa dijawab lebih dari satu. Kemudian ada soal pilihan ganda benar, soal pilihan ganda benar dan salah, ya, soal benar dan salah. Jadi ada pertanyaan, kemudian siswa bisa memilih benar atau salah, seperti itu. Kemudian ada juga soal modelnya setuju dan tidak setuju. Nah, soal setuju dan tidak setuju ini hampir sama seperti benar dan salah, hanya diganti aja dengan setuju dan tidak setuju. Kemudian ada soal dengan model ini penjodohan. Nah, soal penjodohan ini sama ya. Jadi ada beberapa pilihan yang diletakkan di acak seperti itu. Terus ada soal isian. Nah, di sini ada soal isian. Dalam kolom ini itu siswa itu harus jawabannya adalah diketik. Jadi siswa mengisikan isian singkat di sini. Jadi jawabannya singkat atau terbatas pada beberapa karakter aja. Kemudian ada soal uraian. Nah, soal uraian ini bisa diketik atau soal penjabaran ya. Soal penjabaran. Jadi bisa diketik sangat panjang. Misalnya berupa paragraf-paragraf seperti itu. Atau mungkin soal-soal yang sebutkan, jelaskan, seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada intinya. Nah, ini adalah template dari soal yang biasa dipakai untuk pengajaran soal asesmen ya. Yang pertama itu modelnya seperti ini. Pastikan Word, terus di atas ini ada ini ya, tool, ada toolnya di atas. Oke, yang pertama selalu pastikan untuk enable content. Save dulu. Oke, jangan lupa di save as dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Selalu di save as dulu. Misal ini soal ulangan mata pelajaran apa gitu, mungkin informatika 10 AKL. Nah, misal seperti itu. Saya mau bikin ini buat soal informatika nanti buat kelas 10 AKL, misal seperti itu. Terus langkah selanjutnya adalah memindahkan tool ini berada di bawah agar lebih
terlihat jelas. Klik tanda 2 kali. Di sini ada more control ya, ada 2 kali. Kemudian klik juga panah yang di bawah, kemudian dicentang show below the ribbon. Nah, otomatis toolnya akan berada di bawah dan lebih terlihat ya, lebih terlihat. Oke, terus langkah selanjutnya adalah kita akan memulai dengan soal nomor 1. Tapi sebelum itu, di sini ada kode soal yang tulisannya KM ini ganti dengan kode soal. Tulis saja kelas spasi mata pelajarannya. Nah, seperti itu aja. Kelas spasi mata pelajarannya. Oke, langsung ke KD1 atau soal nomor 1. Ini adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ditulis dulu soalnya. Misal apa ya? Misal contohnya warna yang tidak terlihat di malam hari. Nah, misal seperti itu. Jawabannya menjadi hijau, hitam, putih, kuning, oranye. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nanti bikin soal yang lebih ini lagi. Pokoknya ini sebagai contoh. Nah, ini soal untuk pemodelan soal nomor 1 pilihan ganda. Pilihan ganda caranya hanya sebatas ini. Hanya ada soal, kemudian opsi jawaban. Oke. Untuk soal yang kedua, ini adalah modelnya model soal yang kedua adalah soal pilihan ganda kompleks. Oke, soal pilihan ganda kompleks itu ada di sini dengan model contoh model soalnya menggunakan checklist. Ya, jadi menggunakan checklist, diklik di sini checklistnya. Nah, apabila menemukan error seperti ini, ya, tidak usah panik. Emang semuanya kalau mengerjakan soal di awal pasti ada error seperti ini. Karena apa? Karena liberinya ada yang hilang. Jadi di sini di okein aja atau di close. Di close, kemudian tombol kotak yang ada di atas atau tombol reset atau tombol stop ini diklik dulu. Nah, diklik, kemudian di tools ini ada menu reference. Nah, di sini ada yang checklistannya tulisannya missing. Ini dihilangin centangnya, dihilangin checklistnya, kemudian di okein. Habis di oke, terus di close, terus di close lagi. Nah, kalau di sini toolnya reference-nya nggak muncul, berarti di sininya masih running. Misal kayak gini. Nah, ini masih running nih. Nah, nanti ini tidak akan muncul, menu reference-nya tidak akan muncul. Jadi agar muncul menu reference-nya ini harus diklik reset atau stop dulu, baru nanti tuh menu reference ini akan muncul. Oke, close aja. Terus sekarang bisa membuat soal yang kedua. Semisal tadi kita buat pertanyaan dulu. Yang termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian barat. Bagian barat adalah misal seperti itu ya. Kita
sekarang pilih di tool checklist yang ada di kiri atas, bentuknya checklist. Klik aja nomor soalnya, ya, akan muncul seperti ini. Nomor soal kita ketik 2, kemudian di OK. Jumlah pernyataannya, misal kita butuh 5 checklistan, berarti kita ada 5. Nah, akan langsung muncul kolom-kolom di dalam soal nomor 2. Nah, ini pertanyaan pertama, misal Bali, ya. Misal Bali, terus Jakarta, terus Medan, kemudian Papua, kemudian Maluku. Maluku bolehlah, Maluku. Nah, seperti ini. Jadi nanti siswa bisa memilih yang termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian barat itu mana saja, ya kan? Di sini jelas ada Jakarta sama Medan. Jadi nanti siswa bisa memilih 2 jawaban yang benar atau lebih dari 1 jawaban yang benar. Kalau pilihan ganda hanya ada 1 jawaban yang benar. Kalau di pilihan ganda kompleks itu siswa bisa memilih 2 jawaban yang benar, seperti itu. Untuk di optionnya di delete aja. Di opsi A dipilih simpan. Bukan pilih simpan ya, tapi diketik simpan. Seperti ini. Oke, ini untuk pembuatan soal model kedua. Kita lanjut untuk soal lanjutnya. Model soal nomor 3 atau soal dari nomor 3, benar dan salah. Soal benar dan salah. Jadi seperti ini. Semisal di sini ada ilustrasi soal cerita, semisal gitu. Ilustrasi soal cerita. Terus misal ada soal panjang, soal ilustrasi cerita, bla 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 kayak gitu. Terus ada muncul pertanyaan. Dari kejadian di atas, apakah dari kejadian di atas benar atau salah pernyataan di bawah ini, atau salah pernyataan di bawah ini. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, kita pilih tuh lagi di sini. Jadi di atas ini sebenarnya adalah model soal yang mau dibuat. Jadi di sini udah jelas banget. Di sini ada benar atau salah, kemudian ada setuju dan tidak setuju. Itu pakainya checklist atau soal checklist. Kemudian ada soal perjodohan, kemudian ada soal pilihan ganda berkolom, kemudian ada juga di sini ada isian, kemudian ada isian singkat juga, kemudian ada setuju atau tidak setuju. Ada banyak, ada survei, kemudian ada drag and drop, kemudian ada LJK juga, kemudian ada konten luar, dan juga bisa buat upload file. Jadi sesuai kebutuhan. Sebenarnya semua berawal dari tools yang ada di atas ini. Oke, kita kembali lagi ke model soal yang ketiga adalah pernyataan benar atau salah. Jadi kita pilih yang tanda silang, yang simbolnya merah silang putih ini. Ini adalah untuk pembuatan soal benar atau salah. Tinggal diklik. Kemudian nomor soalnya adalah 3. Terus jumlah pernyataannya, balik lagi itu bebas ya, jumlah pernyataannya ada berapa. Misal ada 5. Jadi pernyataan 1, misal pernyataannya apa? Misal pernyataannya tidak, si A
adalah anak yang berbakti kepada orang tua, misal seperti itu. Misal ini jadi ada soal cerita gitu, terus jadi ada soalnya berbentuk pernyataan di mana siswa harus memilih apakah sesuai atau enggak sesuai, benar atau salah seperti itu. Terus si misal pernyataan yang kedua adalah si B adalah anak yang pemalas. Kemudian orang tua B sangat menyayangi anaknya, misal gitu. Terus pernyataan keempat, si B mendapatkan beasiswa karena berhasil menjuarai olimpiade. Misalnya, kan? Si A selalu bekerja selalu membantu pekerjaan orang tuanya di malam hari, misal gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan langsung jadi model soal seperti ini. Jadi ada 5 pernyataan dan juga ada 5 isian atau 5 checklistan yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Sama juga untuk opsinya, sama juga hanya ada di opsi A, simpan, yang lainnya dikosongin aja. Jadi selain dari model soal pilihan ganda, untuk model soal yang lain, untuk opsinya cukup diklik simpan saja, seperti itu. Oke, ini untuk soal model keempat. Untuk model soal kelima, setuju dan tidak setuju, ini sama dengan hampir sama dengan model benar dan salah. Kita misalkan pakai yang di atas saja ya. Soalnya misal ada ilustrasi cerita begitu, terus ada bagaimana dari kejadian atau dari cerita di atas, misalnya cerita di atas dari cerita di jadi cerita di atas, bagaimana pendapat Anda tentang gitu. Oke. Misal terus di sini untuk kolom jawabannya atau kolom soal dari pernyataan setuju tidak setujunya ngambil dari yang gambar timbangan ya, setuju atau tidak, seperti ini. Oke, lagi-lagi muncul nomor soal, hampir semuanya sama, pasti yang pertama adalah muncul nomor soal, kemudian kita nomor soalnya adalah 4. Nomornya 4 karena ini kan nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, ini akan langsung muncul seperti ini. Jadi untuk pernyataan itu akan langsung muncul dari cerita di atas, bagaimana pendapat Anda, apakah setuju atau tidak. Nah, ini nanti akan muncul 3 kotak. Yang pertama ini adalah alasan, di mana alasan ini siswa akan ngisi secara manual atau diketik sebagaimana alasan dia. Terus di sini ada setuju dan tidak setuju. Ini nanti akan banyak munculnya adalah checklistan, sama dengan soal benar dan juga salah, seperti itu. Oke, untuk opsinya tetap kita delete dulu, simpan. Oke, cukup satu opsi jawaban yang diisi, yaitu di huruf A, di opsi A, dan diisi dengan simpan.
Kemudian lanjut ke model soal yang kelima, yaitu adalah penjodohan. Soal penjodohan sendiri itu modelnya adalah seperti ini. Jadi pencocokan seperti itulah. Mungkin udah familiar dengan hal kayak gini. Bagaimana cara pembuatan soalnya? Cara pembuatan soalnya adalah sama. Jadi pilihlah, misal gitu, pilihlah relasi yang sesuai, misal gitu ya. Pilihlah relasi yang relasi yang sesuai, misal gitu. Tinggal kita pilih di sini untuk penjodohan ini yang gambar file atau gambar amplop ya, atau gambar apalah ya ini. Pokoknya ini ada di situ, ketika disorot ada tulisan penjodohan. Tinggal diklik aja. Lagi-lagi muncul nomor soal, kita pilih nomor soalnya dah 5 karena ini emang soal untuk nomor 5. Kemudian jumlah pertanyaan. Jadi di kolom kiri itu nanti ada pertanyaan dan kolom kanan adalah jawaban. Jadi di kiri ini adalah pertanyaan, di kanan ini adalah jawaban. Seperti itu ya. Oke. Muncul pertanyaan, semisal kita ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Nah, jawabannya bisa jawaban itu lebih dari pertanyaan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada 1 2 3 4, ada 4 pertanyaan dan ada 5 jawaban. Jadi hanya nanti siswa bebas memilih dari dari 4 pertanyaan ini kemana larinya dari jawabannya. Oke, tadi kita ngisi soalnya 5, berarti kita jawabannya taruhlah kita pilih ke 7 seperti ini. Nah, yang di sini yang di input pertama adalah dari jawabannya, Jadi yang dipilih ada kolom yang kiri dulu. Misal soal apa ya? Kalau ini soal luas. Misal luas. Jawabannya adalah panjang kali lebar. Misal kayak ini. Panjang kali lebar, terus setengah kali alas kali setengah kali alas kali tinggi. Terus sini pi kali r kali r. Oke, terus luas apa ya, trapesium, alas kali ini masih jajar ginjang ya, alas kali tinggi. Oke, terus luas ini misal ini jawaban kelima yang enggak akan dipilih, misal gini, S kali S kali S. Oke. Kok jawaban ada 7 ya? Oke. Setengah kali luas alas kali luas alas kali tinggi misal. Terus misal lagi panjang kali lebar kali tinggi misal kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama berarti misal luas lingkaran. Kalau bisa relasinya jangan lurus. Kalau jawabannya ada di tadi urutan pertama, jawabannya berarti sebisa mungkin dipilih untuk soalnya itu jangan berada di nomor 1. Berarti di pertanyaan nomor 3 atau 4 gitu. Jadi nanti bentuk garisnya itu bisa naik atau bisa turun gitu. Kalau lurus-lurus kurang apa ya? Ya kurang bagus aja gitu. Sebenarnya nggak masalah juga, tapi hanya ya kurang aja sih. Oke, terus pertanyaan kedua, nah seperti ini nih, muncul seperti ini.
Pertanyaan kedua, misal luas apa ya? Luas tadi apa sih? Panjang kali lebar segi luas lingkaran. Oke, berarti luas dari luas persegi panjang. Nah, seperti ini. Jadi diacak dulu. Baru luas. Oh, jangan. Jadi ini volume dari kubus, misal. Luas segi 3. Terus apa tuh? Luas jajar volume tabung, misal gitu ya, volume tabung. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada 5 pertanyaan, tapi di sini jawabannya ada 7 gitu. Seperti itu. Jadi nanti ada pilihan yang enggak terisi. Jadi nanti akan modelnya seperti ini. Jadi ada 1 jawaban atau 2 jawaban yang tidak terisi, itu terserah. Atau mau disamain, pertanyaannya 4 jawabannya 4, atau pertanyaan 5 jawaban 5, itu silahkan. Balik lagi, silahkan. Itu bebas. Kemudian ini di sini disesuaikan aja. Untuk opsinya masih sama, tetap di huruf A dan simpan. Oke. Nah, oke, sudah di 5 model soal. Sekarang ke soal yang ke-6, yaitu adalah isian singkat. Isian singkat itu adalah isian di mana siswa bisa mengetikkan jawaban di situ secara singkat. Semisal kayak lagu daerah, lagu apa atau bahasa apa, yang penting jawabannya itu sangat singkat dan jelas ya. Jawaban pasti dan jelas. Misal bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung adalah. Nah, apa bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Bandung? Nah, ini kan pertanyaannya. Kita siapin untuk isiannya itu pakai, di sini adalah isian singkat, pakai tool isian singkat. Di atas ini ada gambar atau toolnya, simbolnya adalah kayak surat gitu, terus ada pulpen merah. Nah, isian singkat tinggal diklik aja di sini. Nomor soalnya nomor 6. Isian ke-1 karena pertama. Kalau di situ ada bisa juga, misal ada beberapa yang mau harus dituliskan, berarti ada lebih. Kalau seperti ini, kalau dilihat seperti ini kan ada 1 2 3, berarti isiannya ada 3. Ditulisnya 3. Kalau di sini cuma butuh 1 isian aja, berarti 1 aja gitu. Jadi di sini 1. Cukup isian ke-1. Nah, sudah seperti ini, sudah selesai, tinggal diklik, dihapus, kemudian disimpan. Sudah selesai. Untuk pemodelan soal yang nomor 7 itu untuk pembuatan soal uraian atau isian yang sangat panjang, biasanya dipakai dengan kata-kata sebutkan dan jelaskan, misalnya gitu. Jadi di kolom soal nomor 7 ini kita tuliskan sebutkan dan jelaskan bagian yang jelaskan fungsi dari apa sih namanya? Sebutkan dan jelaskan fungsi dari
yang terdapat di dalam CPU. Nah, gitu ya. Mungkin gitu. Tinggal di tanda seru pertanyaannya sudah. Kemudian dipilih di scene-nya adalah isian. Untuk isian panjang itu pakai yang hanya isian aja di toolnya. Bentuknya adalah seperti memo. Nomor soalnya adalah 7 dan oke, isian ke 1. Oke. Nah, seperti itu untuk pembuatan soalnya. Opsinya jangan lupa disimpan. Untuk apabila sudah selesai mengerjakan soal, jangan lupa baris yang tidak dipakai ini jangan lupa untuk dihapus. Caranya tinggal di blok aja, klik kanan, bisa di delete row. Nah, nanti akan hilang. Jadi jangan sampai ada baris yang tersisa dari templatenya. Oke, demikian untuk pembuatan soal. Jangan lupa di save lagi atau di save as kembali. Apabila pembuatan soal ini terlalu cepat, bisa ya di pause atau di gimana, di slowin. Oke, semoga bermanfaat. Nanti di part berikutnya akan saya bahas mengenai kunci atau kunci jawaban ya. Kunci jawaban nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa dibantu like dan subscribe ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.